أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Shadaqallahul azim wa shadaqal rasul. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian tetap milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah sholat wajib, sholat isya berjamaah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah, yang mana alhamdulillah kita masih diistiqomahkan oleh Allah pada malam yang ke-29 ya Bu, Pak. Alhamdulillah ini merupakan malam ganjil yang terakhir. Mungkin jika seandainya Bapak Ibu yang ada waktu untuk menyempatkan waktunya untuk ikut iktikaf di Masjid Qudwah, kami akan senantiasa buka pintu lebar-lebar bagi para jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua bisa dipertemukan lagi nanti di Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan yakni kepada Nabi kita. Tidak ada lagi Nabi setelah beliau, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Qudwah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mohon izin pada kesempatan kali ini di malam yang 29 saya selaku pembawa kultum insyaallah akan membawakan tema yang berjudul Bekal Mudik ke Alam Baka. Dari segi judul aja ngeri-ngeri sedap. Kenapa demikian? Kita membutuhkan bekal untuk mudik, tapi ke alam baka, bukan berarti mudik kemana gitu. Alhamdulillah pada kesempatan ini tema yang berat bagi saya. Kenapa demikian? Yang harus dibawa apa sih buat nanti kita di alam baka ataupun nanti di alam surga, sebagai pertanggungjawaban kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah timbangan amal kita berat ke kanan yang menyebabkan kita masuk surga, ataukah amal kita berat ke sebelah kiri yang membuat kita ke neraka? Nauzubillahi min dzalik. Maka pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengguar tentang tema yang ngeri-ngeri sedap ini, bekal mudik ke alam baka. Para jamaah Qudwah yang sholih berkah Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam mukadimah Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap nafas atau tiap-tiap yang berjiwa ataupun jiwa-jiwa seorang maka akan menghadapi yang namanya maut. Makanya di dalam lagu ada yang mengatakan, orang kaya mati, orang miskin mati, orang tua mati, ibu-ibu mati, abdi ge maut ibunya. Naudzubillahi minal. Maka kituna ini merupakan hal yang sudah qadarullah, karena di dalam rukun iman yang kita ketahui, iman yang terakhir adalah qada dan qadar. Yang di sanalah qada dan qadar kita termasuk mati kita, kemudian jodoh, pati, bagja, cilaka, semua sudah tertulis dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini termasuk kita masalah maut ataupun mati, kita kapan meninggal, terus di mana, dalam keadaan apa. Alhamdulillah, mungkin Allah masih mempercayai kepada kita
untuk melaksanakan ibadah salat tarawih di masjid. Kalau dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin Allah belum gerakan hatinya, mungkin Allah memberikan hidayah kepada mereka untuk bisa ikut bergabung dengan kita. Tapi kita selaku umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sepatutnya untuk menyalahkan mereka. Justru tugas kita untuk mengajak. Karena baginda Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini itu adalah sebagai penyempurna akhlak, dan kita pun ditugaskan oleh Rasul untuk mengajak, bukan berarti menyuruh sampai apalagi sampai dia mau ke sini. Tugas kita hanyalah mengajak. Maka dari itu sepatutnya kita mengajak saudara-saudara kita, keluarga kita, siapapun di antara kita untuk mengajak kepada hal-hal baik. Para jamaah sidang Quran yang saya hormati, yang selanjutnya Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang di mana apabila mendapatkan musibah maka mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meskipun kita dianjurkan oleh Subhanahu wa Ta'ala ketika mendapatkan suatu musibah, kita harus yakin bahwasannya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk, mohon maaf, ini kepada para bapak termasuk saya sendiri, ketika melihat, mohon maaf, tim kesayangan saya termasuk Persib Bandung, jika seandainya menurut dari kacamata manusiawi, kecewa ketika Persib kalah di kandang sendiri, dijebol ku Persikabo kamarinya 4-0 mungkin tepat mah, kecewa dalam hati. Tetapi kalau menilik dari qadarullah Subhanahu wa Ta'ala, semua sudah tercatat. Termasuk mungkin para ibu yang senantiasa menonton sinetron, mohon maaf, saya tidak melarang karena itu sebagai hiburan. Cari ketika ada sinetron yang membuat ibu menjadi mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan. Dan terkadang kita menjadi baperan ya Bu ya, ketika menonton sinetron yang sedih kita ikut nangis. Ketika sinetron sedang terjatuh, aduh, kita juga merasakan kesal dan sebagainya, kita terbawa emosi dari hal tersebut. Maka dari hal ini, jadi pada hakikatnya semua yang telah terjadi di muka bumi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipungkiri, meskipun ada sebab-sebabnya. Makanya ketika di muka bumi ini terjadi banyak musibah yang terjadi di Indonesia seperti banjir, longsor, semata-mata memang hakikatnya adalah Allah yang menentukan. Tetapi di samping itu ada campur tangan manusia itu sendiri. Makanya Allah juga berfirman di dalam Quran surah Asy-Syura di ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya setiap musibah itu ada campur tangan manusia. Termasuk ketika banjir kita menyalahkan dasar tuh orang pegunungan yang telah menebang pohon-pohonnya, akhirnya ke daerah hilir seperti Majalaya, Sapan dan sebagainya menderita kebanjiran. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ketika terjadi kebakaran, misalkan rumah kita kebakaran, mungkin hakikatnya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan. Tetapi kalau dari segi kacamata sababiahnya atau sebabnya, mungkin kita teledor. Tidak kurang di kita terjadi kebakaran mungkin karena satu, bisa saja karena korsleting listrik. Yang kedua, mungkin saja para ibu ataupun para bapak lupa mematikan kompor gas sehingga menyebabkan meledak dan sebagainya. Itulah dari segi sababiahnya atau sebabnya. Jadi kalau dari segi kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat, yang pertama kita harus kaitkan bahwasanya segala sesuatu adalah sudah jadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika apa sih yang menjadi bekal apa sih yang harus kita bawa nanti ke alam baka? Yang pertama, Allah juga berfirman di dalam Quran surat yang 59 ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha walitanzuru nafsan ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Maksudnya adalah hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu ketahui. Jadi Allah menitik beratkan kepada kita untuk membekal yang kita bawa nanti ke akhirat adalah takwa. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bertakwa. Kalau dari segi bahasa, takwa itu adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah arti dari takwa. Jadi tidak ada lagi selain takwa. Kalau melihat dari konsep, kalau lihat seekor kucing, saya suka melihat kucing. Ketika kucing meminta sesuatu, apakah dia langsung mencuri? Tidak kan? Kucing itu datang, apalagi misalkan kucingnya sudah biasa menjadi peliharaan kita. Kita datang, kucing datang, kemudian lelendean, bahasa Sunda namanya meong meong, kanu kaki orang teh geningnya. Tak itu teh menandakan bahwasanya sebelum dia meminta, dia itu memberikan sebuah kasih sayang kepada pemiliknya. Ngabejaan cenah. Pak, Bu, lapar yeuh kan. Akibatnya, mohon maaf, jika kita tidak respek kepada kucing yang sudah memberikan tanda-tanda dia lapar, maka jangan salahkan ketika kucing ada yang mengatakan mau. Dan itu membuat kita menjadi emosi. Ketika mohon maaf, ibu sudah kerja keras memasak daging, kemudian untuk disiapkan nanti untuk buka, kemudian ada datang seekor kucing dan mencuri makanan ibu bapak, respon kita pastikan marah. Tapi pada hakikatnya jangan marah kalau bisa. Kenapa demikian? Itu sudah jadi takdir Allah. Jadi termasuk di dalam konsep Al-Fatihah juga Allah mengisyaratkan bahwasanya kita tuh puji-puji dulu, muji-muji Allah, setelah muji barulah meminta. Jadi bahasanya kalau kita mau meminta sesuatu kepada Allah, berilah yang terbaik kepada Allah. Contoh, selain tadi kucing, kita sebagai anak kecil, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami kecil. Ketika kita mau meminta jajan, meminta makanan, meminta apapun, apakah kita langsung meminta? Tentu saja tidak kan? Kita memuja dan memuji dulu. Ma, Pak, capek ya pulang kerja. Nih saya pijitin, dipijitin. Kan curiga ya biasanya kalau ada orang tua seperti itu. Kenapa Jang? Tiba-tiba kamu seperti ini, mungkin kamu minta jajan ya. Nah, konsepan tersebut memang dalam Al-Fatihah seperti itu. Ayat 1, 2, dan 3 kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir bahwasanya di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Maka pada kesempatan ini bekal yang wajib kita bawa nanti untuk di alam baka adalah satu kata, yaitulah takwa. Ketika kita sudah bertakwa, insya Allah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini membawakan sebuah hikmah buat saya sendiri, umumnya buat para semua jamaah yang tidak mudik. Selamat, mungkin kurang lebih insya Allah mungkin hari Jumat Muhammadiyah akan melaksanakan Lebaran, mengawali lebih kita dari kita, dan insya Allah kalau pemerintah insya Allah Sabtu. Maka dari itu jangan jadikan sebuah perbedaan bagi kita, tapi jadikanlah ini sebuah rahmat, jadikan sebuah menjadi keanekaragaman di negeri Indonesia. Itu mungkin yang saya sampaikan. Terakhir, insya Allah mungkin ada pengumuman satu, besok karena berhubung besok itu ada gerhana matahari, insya Allah kepada jamaah yang waktunya luang besok ditunggu di masjid jam 8:30. Insya Allah akan diimami oleh Presiden Kedua Bapak Dr. Nurdin. Sekian pengumuman dari saya, termasuk aku liqauli hada wastaghfirullahaladzim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.